tentang emansipasi wanita. Sekedar penyamaan hak antara wanita dan kaum pria yang ada di Indonesia ini. Pertanyaannya, lalu apa yang dibutuhkan oleh seorang perempuan ketika persamaan hak dan kewajiban itu sudah ia dapatkan? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emansipasi wanita itu di Eropa, di Timur Tengah, di dunia, ya, kesetaraan, kebebasan perempuan untuk bisa ambil bagian dalam tugas-tugas sosial, hak sipil perempuan. Kita mah tidak usah berterima kasih kepada Eropa yang memperjuangkan emansipasi perempuan. Kita dari dulu juga perempuan dan laki-laki sudah setara kok. Di Arab ya perempuan pakai cadar, kalau di rumah dikunci dari luar, keluar nggak boleh, dagang nggak boleh, jadi bupati nggak boleh, bekerja di luar rumah tidak boleh, hanya di rumah. Di sini perempuan bisa keluar nggak? Bisa jadi bupati nggak? Di gubernur, jadi menteri, jadi presiden. Lalu di mana masalahnya? Kita nggak ada masalah kok. Karena budaya kita sejak awal laki perempuan sama kok. Ya dalam bahasa jelas saya katakan. Di Arab laki perempuan beda, dibedakan dalam segala hal. Ya, kalau kita belajar bahasa suatu bangsa dengan belajar struktur bahasanya, konjugasinya, ya, nahunya, sorobnya, sintaksisnya, morfologinya, dari itu saja secara filosofis, the language is an ideology. Bahasa adalah suatu ideologi. Bahwa ideologi bangsa itu bisa saya pahami dari bahasanya kok. Orang Arab kalau bilang kamu laki-laki anta, betul nggak? Kalau kamu perempuan anti. Kalau dia laki-laki huwa. Kalau dia perempuan bahkan kene lanang ya sira, wadon ya sira. Betul nggak? Laki-laki ya kamu, perempuan ya kamu. Laki-laki ya dia, perempuan juga dia. Artinya dari segi filosofis kita tidak pernah membedakan laki dan perempuan. Paham nggak? Jadi kita tidak usah berterima kasih kepada mereka atas emansipasi perempuan yang ada di Indonesia, karena kita budaya kita sudah beremansipasi sejak dulu. Ibu saya juga petani, dia ke sawah. Iya, kadang-kadang pulang malam nggak ada masalah kok. Bapak saya juga kiai. Iya, kalau ke sawah sarungnya kan naik di atas lutut ibu saya tuh, pahanya kelihatan. Haram nggak? Jujur. Ya, ngasih makan anak-anaknya kan gitu. Dan masalah. Ya kalau di Arab nggak ada tuh perempuan malam-malam. Iya. Ikut ngaji. Ini nih. Kalau di Arab mah haram sana tuh. Nggak boleh ngeliat mukanya tuh. Perempuan tuh aurat. Tidak boleh dilihat. Al-Qur'annya ada. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang mukmin laki-laki tutup matanya kalau ngeliat perempuan. Perempuan juga sama. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Tutup, nggak boleh ngeliat perempuan. Tidak boleh saling melihat. Artinya dibagi masuk laki perempuan sudah. Jadi di sana silakan yang seperti naik haji di pasar gitu. Yang dagang laki-laki, yang beli laki-laki. Yang dagang BH siapa? Laki-laki. Nah kalau istrimu mau beli BH gimana? Ya nggak bisa pergi. Yang beli suaminya. Caranya gimana? Bawa meteran. Seperti itu. Nah, itu.
Ya, jadi artinya bahwa emansipasi semacam itu ya, nah hanya karena pengaruh peradaban Arab ini masuk ke Indonesia, sedikit banyaknya ya ada namanya asimilasi kebudayaan, akulturasi budaya, dan ada saling pengaruh mempengaruhi yang kembali kepada keagamaan kita, pemahaman sendiri. Bapak mati, bagi waris, oke? Bagaimana cara baginya? Laki-laki dapat sepikulan, perempuan dapat segendongan. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itu di Arab itu adil atas pertimbangan karena anak laki-laki kontribusinya terhadap ekonomi keluarga itu jauh lebih besar. Dia ke sawah, dia membantu orang tua, dia nunggu toko, dia tanggung jawab untuk melihara orang tua, segala-galanya serba anak laki-laki. Perempuan yang nganggur, nggak punya tuh apa. Jadi pantaslah laki-laki dapat 2. Ketika kawin, laki-laki bayar mas kawin. Kalau perempuan dapat mas kawin. Laki-laki wajib memberikan nafkah. Anak perempuan kalau kawin mendapat nafkah. Atas dasar itu maka adil. Anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tetapi di Indonesia yang bantu orang tua mengasuh adik-adik yang kecil itu anak laki apa anak perempuan? Yang ke pasar, perempuan. Yang masak, perempuan. Yang nyuci piring, perempuan. Yang merehab rumah orang tua, yang pergi jadi TKW, anak laki apa anak perempuan? Perempuan. Anak lakinya kemana? 2 tradisi yang berbeda diterapkan hukumnya sama. Ini jadi masalah. Di sana mah anak perempuan, mas kawinnya itu 5 miliar mas kawin tuh. Minimal 1 miliar mas kawin tuh. Di sini mas kawin 15.000 dibayar kontan sama seperangkat alat sholat. Nah, saya pernah menyampaikan hal ini kepada Bapak Menteri Munawir Syadzali dan beliau memahaminya. Lalu beliau sampaikan di publik ke masyarakat umum di atas mimbar, ya, dia menyatakan bahwa hukum waris tidak relevan untuk di Indonesia. Langsung diserang oleh semua orang, habis semuanya. Iya, betul nggak? Iya, itu yang jadi persoalan. Ketika menyangkut nasib perempuan yang berkaitan dengan hukum fikih, itu tidak bisa dihindari. Pengaruh Arabnya besar sekali, betul nggak? Anak perempuan bisa dikawinkan tanpa batas umur. Mangga dibaca kitabnya. Kitab kuningnya sok dibaca. Bolehkah anak perempuan dinikahkan umur 6 tahun? Boleh. 5 tahun? Boleh. Baru lahir pun boleh. Bayangkan. Apakah kita sekarang menerima anak perempuan tidak sekolah, tidak belajar, tidak punya keterampilan, langsung dinikahkan? Masih kecil itu. Hanya saja kalau perempuannya itu kurus, nggak boleh dipakai. Tapi kalau gemuk boleh. Bayangkan. Terus perempuan bisa dipaksakan kawinnya. Dipaksa, suka tidak suka, yang ngawinkan bapak kandung dan anaknya anak perawan,
belum pernah nikah, bapaknya wali mujbir, bisa dipaksakan tanpa di. Nah, ini berpengaruh pada kita. Di sana masyarakat Arab tuh laki perempuan gak nyampur, dipisah. Di Indonesia sudah mulai bergeser. Ketika menikah, laki-lakinya di hadapan saya, Pak Naibnya menyerahkan, orang tuanya menyerahkan kepada saya, tolong nikahkan anak saya, karena belinya ragu-ragu, dia tidak mengerti hukum nikah, jadi tolong kepada saya. Pengantin perempuannya nggak ada. Bayangkan, sudah mulai bergeser bahwa di acara pernikahan ijab kabul dengan pengantin laki-laki, perempuannya belum keluar. Alasannya masih haram, belum nikah, tidak boleh berdampingan. Betul nggak? Saya bilang, kenapa harus begitu? Yang tiap hari di pasar kita campur dengan perempuan kok. Di sekolah campur dengan perempuan. Betul nggak? Di kantor juga pegawai laki-laki, perempuan juga campur. Ini orang mau kawin, ini nggak boleh duduk berdampingan karena belum nikah. Bayangkan, seorang perempuan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki. Saat ijab kabul adalah momen-momen yang paling penting bagi perempuan itu. Pengen tahu nasib dia, masa depan dia ketika terjadi ijab dan kabul, menyaksikan di sampingnya. Ini nggak boleh. Bayangkan. Paham nggak? Penting nggak perempuan melihat proses ijab kabul? Menyangkutkan dirinya akan dikawinkan dengan lelaki. Nggak boleh lihat, nggak boleh hadir. Baru kamu sadari. Masuk akal enggak? Nah, itu yang jadi persoalan. Ada lagi. Ketika Bapak sudah menyerahkan taukil kepada saya. Lalu masyarakat sekitar memerintahkan, termasuk para kiainya, bapaknya itu diminta supaya menjauh, tidak boleh duduk di majelis, tidak boleh menyaksikan pernikahan anak perempuannya. Kan gimana lagi, masa orang tua tidak boleh menyaksikan ijab kabul anak perempuan, buah hatinya dikawinkan dengan lelaki, orang tuanya, bapaknya tidak boleh melihatnya, kan seperti itu. Itu sebetulnya kesalahpahaman, membaca kitab kuningnya nggak jelas. Wala yajuzu ayyakuna syahidan. Ini artinya seorang wali yang sudah mentaukilkan kepada orang lain untuk menikahkan anak perempuannya tidak boleh bertindak sebagai saksi, bukan tidak boleh menyaksikan. Salah paham kan? Salah paham kan? Itu masuk akal. Orang tua itu wali sudah menyerahkan kepada saya. Oke, mana saksinya? Bapaknya nggak boleh, masa bapak jadi saksi? Ngaco kamu mah. Yang tidak boleh itu jadi saksi, bukan tidak boleh menyaksikan. Ndeleng maoli. Sing bloleku jadi saksi, paham gak gitu? Saya panggil, duduk sini. Ini enggak, udah duduk sini. Udah. Kadang-kadang jengkel juga, kadang-kadang. Ya semacam itu. Jadi ini persoalannya. Sudah ada lagi. Zawajtuka wa ankahtuka Fatimah binti Hasan mewakili bimahri kadza wa kadza halan. Ini pengantin tarik napas. Qabil itu mungkin hanya setengah menit lah, setengah detik barangkali. Tarik napas. Ulang lagi.
Ya Allah ya Rabbi. Ini yang bisa betul kayak ahli fikih semua. Diulang lagi gimana maksudnya? Jadi harus nyambung. Jadi qabil itu halan gitu. Qabil itu halan. Jadi nggak boleh qabil itu halan. Qabil itu nggak boleh. Jadi halan qabil. Oh itu begitu. Ya. Begitu. Dan ini menyangkut banyak perempuan. Jadi itulah saya berulang-ulang mengatakan bahwa emansipasi perempuan, hak-hak sipil perempuan di Indonesia sudah mendapatkan hak sipil sepenuhnya, ya kan? Hanya ketika berurusan dengan hukum fikih, disitulah terlihat ada perbedaan laki dengan perempuan. Betul nggak begitu? Iya, itu masalahnya. Kalau anak laki-laki kawin aja nggak ada urusan. Tapi kalau anak perempuan harus pakai wali, betul nggak? Ya kenapa? Ya perempuan, iya kenapa perempuan? Jadi martabat perempuan kan direndahkan, itu persoalannya. Walau bagaimanapun, maksudnya begini. Ketika wali itu tidak setuju, bisa kawin nggak perempuan tadi? Walinya tidak setuju, bisa kawin nggak? Ya bisa dong. La nikaha bila waliin, kata nabinya gitu. Tidak sah nikah tanpa wali, harus pakai wali. Jadi kalau walinya setuju, bisa kawin. Kalau tidak setuju, ya nggak bisa. Oke. Nah, kalau seseorang manusia ternyata untuk memilih teman hidupnya tergantung pada keputusan orang lain, berarti dia merdeka belum? Itu persoalannya. Ya, kamu jangan aneh bahwa di dalam madhab Abu Hanifah sendiri juga itu lebih progresif ya. Dalam pernikahan perempuan tidak perlu wali, bisa menikahkan dirinya sendiri. Iya. Kalau Imam Syafi'i itu bagaimanapun ya perempuan tidak punya self determination, tidak punya hak menentukan nasib sendiri, kan ditentukan oleh walinya. Itulah sisa-sisa belenggu perempuan seperti itu. Maka bagaimana andaikan tanpa wali? Pernah saya lontarkan di hadapan para naib. Responnya begini, waduh kalau pendapat Buya dipakai bisa kacau balau anak perempuan kita. Saya bilang di negara-negara yang bermadzhab Abu Hanifah perempuan tidak pakai wali, kacau nggak di sana? Enggak kok. Ya tetap aja pernikahan mah ya artinya datang melamar sama orang tuanya, betul nggak? Iya, tapi prosedurnya itu tidak mesti wali menyampaikan zawajtuka wa ankahtuka binti Hasanah bimahri kadza wa kadza. Nggak seperti itu, cukup laki-laki perempuan datang ke notaris atau pengadilan, dibuatkan mau nikah, telah menghadap kepada saya notaris, alamat di sini 2 orang yang saya kenal, 1 namanya ini, 2 namanya ini. Kedua belah pihak menyepakati untuk menikah dan hidup bersama berbahagia dunia dan akhirat. Pihak pertama akan menyerahkan mas kawin sebanyak 1 miliar. Yang kedua menerima terus. Sudah dibacakan, setuju, setuju, tanda tangan. Sudah selesai. Nggak ada sahabat suka maksud aja. Itu kan seremonial, paham nggak? Paham nggak? Nah, sudah perempuan sendiri yang dinikahi itu dalam bahasa Arabnya apa? Akdun nikah. Apa akd? Bahasa Indonesianya kontrak. Paham nggak? Itulah. Jadi bagaimanapun ya kita ketika
berurusan dengan keyakinan dan agama, ya kita tidak bisa banyak berbuat, kan itu masalahnya juga kebebasan pribadi seseorang dong, betul nggak? Ya, makanya sekali lagi emansipasi perempuan di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu, dan apa yang kita nikmati sekarang kebebasan perempuan bukan jasa mereka, tapi jasa kita sendiri, leluhur kita sendiri. Terima kasih, itu aja.